untuk menerima pintu masuk yang berlimpah ke dalam kerajaan kekal. Shalom, sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Refleksi Sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-26 di dalam serial pembahasan Kitab Galatia dengan tema Mewarisi Kerajaan Allah. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semuanya dari Galatia 5 ayat 21. Saya bacakan di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Iri hati, membunuh, mabuk-mabukan, berpesta liar, dan semua dosa yang lain. Sekarang saya ulangi lagi peringatan yang pernah saya berikan kepada kalian waktu kita masih bersama. Orang-orang yang terus melakukan hal-hal seperti itu tidak termasuk warga kerajaan Allah. Sampai semikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Galatia 5 ayat 21. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, dalam daftar perbuatan badani, Paulus menyimpulkan dengan peringatan yang tidak menyenangkan. Salah satu yang dia ceritakan kepada mereka di masa lalu bahwa mereka yang melakukan hal-hal seperti itu tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Galatia 5 ayat 21. Kerajaan Allah adalah tema penting dalam pelayanan Paulus. Dia mengkhotbahkan kerajaan Allah di antara orang-orang Efesus. Dapat dibaca di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 25. Dia melakukannya selama 2 tahun saat berada di Roma, Kisah Para Rasul 28, ayat 23, kemudian dilanjutkan dengan ayat 30 sampai ayat 31. Dalam teks Galatia 5 ayat 21 yang sudah kita baca bersama, Paulus mengacu pada mewarisi kerajaan Allah. Apa kerajaan Allah ini? Apakah itu sesuatu yang ada sekarang? Apakah di masa depan? Bagaimana seseorang dapat mewarisi kerajaan Allah? Menjawab pertanyaan seperti itu, pertama-tama, mari kita bicara tentang kerajaan sekarang dan masa depan. Kerajaan Allah sudah ada. Perhatikan apa yang dikatakan tentang mereka yang ada di gereja. Mereka dipanggil ke dalam kerajaan. 1 Tesalonika 2 ayat 12. Mereka telah diterjemahkan atau disampaikan ke dalam kerajaan. Kolose 1 ayat 13. Mereka menerima kerajaan. Ibrani 12 ayat 28. Mereka adalah teman di kerajaan. Wahyu 1 ayat 9. Gereja adalah komunitas jiwa-jiwa yang di dalam hatinya Kristus diakui sebagai yang berdaulat. Mereka telah mengakui Kristus sebagai Tuhan. Roma 10 ayat 9 sampai 10, kemudian 1 Petrus 3 ayat 15. Mereka dengan bebas tunduk kepada Tuhan pada hari kuasanya. Mazmur 110 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Jadi istilah gereja dan kerajaan sering digunakan secara bergantian. Seperti ketika Yesus berbicara kepada Petrus, dapat dibaca di dalam Matius 16 ayat 18. Komentar yang dibuat untuk orang Kristen di gereja, yakni Kolose 1 ayat 13, kemudian 1 Tesalonika 2 ayat 12. Deskripsi orang-orang di 7 gereja di Asia yang dapat saudara baca di dalam Wahyu 1 ayat 4, kemudian ayat 6 dan ayat 9. Kerajaan Allah yaitu pemerintahan Kristus menjangkau melampaui mereka yang ada di dalam gereja, Mazmur 110. Tetapi itu bermanfaat bagi mereka yang ada di dalam gereja. Efesus 1 ayat 22 sampai 23. Di satu sisi kerajaan Allah jelas hadir. Kemudian kita perhatikan kerajaan Allah adalah masa depan, seperti yang dibicarakan oleh Yesus dalam perumpamaan tentang kerajaan dan tentang lalang, tentang ilalang di antara gandum. Dapat dibaca di dalam Matius
13 ayat 40 sampai 43 dalam menggambarkan penghakiman, Matius 25 ayat 34, seperti yang dirujuk oleh Paulus, menasihati orang Kristen untuk tabah dan kudus, Kisah Para Rasul 14 ayat 22, 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10, Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Menguraikan tentang harapan kebangkitan, mengekspresikan harapannya sendiri untuk masa depan. Tuhan Yesuslah yang sanggup menyelamatkan saya dan segala ancaman. Dan pada akhirnya Dia akan membawa saya dengan selamat ke dalam kerajaan-Nya di surga. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 2 Timotius 4 ayat 18. Seperti yang dijanjikan oleh Petrus, dengan panggilan untuk ketekunan untuk memastikan panggilan dan pemilihan kita, 2 Petrus 1 ayat 10, untuk menerima pintu masuk yang berlimpah ke dalam kerajaan kekal, 2 Petrus 1 ayat 11, dalam arti lain, kerajaan Tuhan masih ada di masa depan. Kerajaan adalah saat ini dan masa depan. Dalam pengertian sekarang, itu ditemukan dimanapun kedaulatan Yesus diterima. Ini adalah kerajaan rohani, karena Yesus memerintah di dalam hati manusia. Manifestasi luarnya hari ini adalah gereja Tuhan. Aturan atau kerajaan ini diresmikan pada hari Pentakosta. Dalam arti masa depan, pemerintahan atau kerajaan akan mencapai puncaknya dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. 1 Korintus 15 ayat 22 sampai 26. Ini akan menjadi kerajaan surgawi dan kekal. 2 Timotius 4 ayat 18, 2 Petrus 1 ayat 11. Hanya dinikmati oleh mereka yang tunduk pada kehendak Allah hari ini, di mana mereka akan memerintah bersama Allah dan Kristus selama-lamanya. Kerajaan Allah berhubungan dengan pemerintahan Allah dalam pribadi Yesus Kristus. Dengan manifestasi dan berkat dari aturan ini, baik sekarang maupun di masa depan. Dalam Galatia 5 ayat 21, Paulus jelas memikirkan berkat-berkat kerajaan di masa depan. Dia berharap bahwa orang-orang Galatia memang akan mewarisi kerajaan. Apakah Anda memiliki harapan serupa? Jika demikian, pertimbangkanlah yang kedua, mewariskan kerajaan masa depan. Kita harus lahir kembali. Jika tidak, kita tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kita harus dilahirkan dari air dan Roh Kudus. Yohanes 3 ayat 5, Titus 3 ayat 5. Sebuah referensi untuk baptisan, di mana seseorang dilahirkan dari air dan Roh Kudus. Matius 28 ayat 18 sampai 20, Markus 16 ayat 15 sampai 16. Kita harus dibersihkan, dikuduskan dan dibenarkan. Orang yang tidak benar tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Namun orang yang tidak benar dapat dibasuh, disucikan dan dibenarkan. Referensi lain untuk baptisan, di mana dosa-dosa kita dibasuh dan dengan demikian kita dipisahkan dan dinyatakan tidak bersalah atas dosa-dosa kita. Berikutnya, kita harus menyingkirkan pekerjaan badani, seperti percabulan, kenajisan, ketamakan. Kita harus membunuh mereka, menanggalkan mereka, mengenakan manusia baru. Sebagai gantinya, kita harus memakai kualitas seperti Kristus. Kolose 3 ayat 9 sampai 17, Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Yang berikutnya, kita harus melakukan kehendak Bapa. Tidak cukup hanya mengaku Tuhan. Tidak cukup melakukan sesuatu dalam nama Tuhan. Kita pasti telah benar-benar melakukan kehendak Bapa. Tidak setiap orang yang memanggilku Tuhan, penguasaku, akan menjadi warga kerajaan Allah. Tetapi yang akan menjadi warga kerajaan Allah adalah setiap orang yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Matius 7 ayat 21. Sebagai kesimpulan, ingatlah bahwa kerajaan Allah ada saat ini dan di masa depan. Manifestasi dan berkat di masa depan akan dialami ketika Kristus datang kembali. Untuk mewarisi kerajaan itu, kita harus tunduk pada aturannya dalam hidup kita di masa sekarang. Sudahkah Anda memasuki kerajaan Allah dalam arti yang sekarang? Dengan dilahirkan kembali dari air dan roh, dengan disucikan, dibersihkan, dan dibenarkan, apakah Anda akan mewarisi kerajaan Allah dalam arti masa depan? Dengan mengesampingkan perbuatan badani,
Dengan tunduk pada kehendak Bapa di dalam Kristus, Paulus merasa perlu untuk memperingatkan saudara-saudaranya berulang kali. Galatia 5 ayat 21. Semoga hati kita menerima peringatan seperti itu dan bertekad untuk membiarkan kehendak Tuhan memerintah dengan bebas dalam hidup kita. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah saya dan saudara adalah orang-orang yang mewarisi kerajaan Allah, sehingga di dalam hidup kita yang singkat di dunia ini, kita mempergunakan segenap talenta karunia, kemudian juga waktu, harta, dan segala jeripaya kita untuk memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita senantiasa. Shalom.